Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, balik lagi di segmen Ada Apa Dengan Film, ADF, gokil, gila. Kali ini kita akan ngebahas tentang semua proyeksi film dan televisi terbesar yang diumumkan dalam acara D23 di tahun 2024. Kita langsung aja masuk yang pertama, yaitu Frozen 3 resmi tayang di tahun 2027. Nggak tahu ceritanya mau diapain lagi, tapi kayaknya Frozen 1 sama Frozen 2 cukup, responnya masih cukup positif ya, makanya dibuat lagi Frozen 3 gitu. Dan selanjutnya ada Toy Story 5, ini sebenarnya sih yang gua, no expectation sebenarnya, karena Toy Story menurut gue sudah ditutup dengan baik di Toy Story 3 gitu. Dengan cerita yang menurut gue strong banget, yang kita sama-sama tahu. Kita kayak grow up with si Toy Story ini, Woody dan kawan-kawan gitu. Dan ternyata Toy Story 4 ada. Gue lupa tuh Toy Story 4 tuh ceritanya kayak gimana malah. Akhirnya muncul di Toy Story 5 yang kalau kita tahu adalah dia akan menceritakan atau konflik intinya tentang game gadget versus kayak ya udah mainan klasik gitu ya. Wah, itu akan menarik banget kayaknya, karena fotonya tuh yang gue lihat adalah dia yang lagi main game di dalam selimut, si Woody dan lain sebagainya lagi ngeliatin dia main. Nah, itu akan menarik banget, ceritanya akan seperti apa. Kayaknya kalau seandainya ini bisa dieksplor dengan baik, bisa jadi anak kecil sekarang, generasi sekarang tuh bisa bisa relate gitu. Kalau dulu kita nonton Toy Story 1, Toy Story 2 gitu, gue relate banget gitu, karena gue merasakan main hal-hal tersebut gitu. Nah, sekarang konflik utamanya adalah main di game gadget. Nah, itu gue yang menurut gue bisa menyentuh anak-anak sekarang juga sih, dan sangat menantikan banget gue Toy Story 5. Wow, sampai 5, gue gak nyangka sampai 5, tapi keren. Gue yakin harusnya akan bagus karena punya premis yang tadi gue bilang juga sangat kuat gitu ya. Selanjutnya ada Incredibles yang ketiga gitu. Wih, sedang dikembangkan sih, tapi gue gak tahu akan keluar kapan. Tapi kayaknya menurut gue The Incredibles tuh yang pertama udah menjadi yang terbaik ya. Kan pertama kedua tuh kayaknya jaraknya cukup jauh banget gitu. Gue nggak tahu tuh kapan, kayaknya dari pas gue kecil gue sempat main gamenya dan sekarang keluar yang kedua yang dimana gue nonton pas udah gede. Tapi kayaknya nggak begitu spesial banget gitu. Dan gue nggak tahu yang ketiga apakah untuk memperbaiki atau malah ya udah cari cuan aja gitu. Tapi ya cukup menunggu. Gue berharap si Jack ya kalau nggak salah, anaknya yang paling kecil, bisa dapat role yang lebih, karena gue yakin dia udah cukup tumbuh dewasa gitu, yang kekuatannya kan kita sama-sama tahu dia salah satu yang terkuat dan salah satu yang menarik juga gitu. Nah, selanjutnya ada TV show spin-off Inside Out gitu yang tayang di tahun 2025 di Disney Plus gitu. Wah, gue nggak tahu nih spin-offnya akan seperti apa ya. Tapi yang menarik di sini adalah film live action dari Lilo and Stitch tahun 2025. Wow, cukup excited gue, cukup menarik gitu ya. Akan seperti apa, dan pemerannya kayaknya belum diumumin, tapi baru diumumin kalau ini akan ada live actionnya. Dan menurut gue banyak banget kejutan yang terjadi di Disney umumin kemarin. Dan selanjutnya lagi ada film Mandalorian dan Grogu tayang di 2026 gitu. Wow, film, berarti bukan series lagi nih di Disney Plus. Ceritanya wah gila, si Pedro Pascal dapat perannya gokil juga ya. Dia baru di tahun 2006 setahu gue dia akan keluar Last of Us. Terus lagi rame juga Fantastic Four kemarin. Dan sekarang Mandalorian mau jadi film. Tapi menarik, Star Wars kalau seandainya ngangkat Mandalorian dan Grogu untuk film panjang. Selanjutnya ada Captain America Brave New World gitu. Oh, ini kalau ini kan kita udah sama-sama tahu sebenarnya ya, kalau seandainya Captain America akan ada Red Hulk dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin sedikit tentang Captain America Marvel ini, jujur menurut gua titik baliknya harusnya ada di Captain America sih. Kalau seandainya memang Marvel ingin melakukan perubahan atau melakukan sebuah gebrakan, jadi Captain America adalah salah satu momen yang tepat gitu. Karena kalau gue lihat di Deadpool ya, kita sama-sama tahu ya bagus gitu, banyak cameo dan lain sebagainya. Tapi untuk core ceritanya kan sebenarnya ada di tokoh-tokoh utamanya ini nih. Salah satunya adalah si Captain America ini nih. Gue ngeliat sih dari trailernya akan lebih kuat dan lebih bold di segi politiknya, yang harusnya langsung aja ditotalin gitu. Lumayan rada berat ceritanya, politiknya lumayan kental, jadi nggak melulu family friendly dan lain sebagainya, karena juga audiensnya atau penontonnya juga sudah besar gitu. Dari trailernya menarik banget, gue suka gimana dia menampilkan sebuah misterinya, politiknya sampai Red Hulk-nya. Terus dia bilang lu tuh Captain America tapi lu bukan Steve Rogers. Itu kayaknya dia mau keluar dari bayang-bayang Steve Rogers juga, yang menurut gue ini akan menjadi salah satu film yang menarik banget kalau seandainya berhasil ya. Kita sama-sama tunggulah. Selanjutnya serial Daredevil Born Again tayang 2025. Kayaknya ini udah lama banget ya Daredevil. Gue sampai
lupa dari kemarin kayaknya mau born again tapi nggak born nih kayaknya Daredevil ini. Tapi ya masih diperanin sama pemain yang sama, tayang 2005. Gue kayaknya hype-nya udah capek gue kalau harus gue akuin ngejar Marvel di seriesnya. Kayak banyak aja gitu, banyak banget, apalagi hampir semua seriesnya sekarang udah menjadi canon juga. Ya tapi kita lihat aja ya. Ini yang paling menarik adalah film Avatar Fire and Ash, tayang di tahun 2025. Kali ini kayaknya Avatar mau kayak ala-ala ini kali ya, The Legend of Aang, dimana dia mulai ada elemen-elemennya. Dari kemarin kita nonton yang sebelumnya ada air, yang pertama udara, terus air, sekarang ada api gitu ya. Gue mengikuti terus sih petualangannya si Sully ini mau kemana. Setahu gue kan dia lagi dikejar-kejar ya untuk dibantai gitu. Dan setahu gue di yang kedua juga sangat bagus banget. Semoga yang ketiga akan lebih luar biasa lagi, elemennya makin banyak lagi, dan menurut gue akan menjadi salah satu film yang box office tentunya. Dan paling gitu ya dari D23 untuk Disney pengumuman kemarin. Kalau dari gue sangat tertarik sama Toy Story 5. Kalau kalian apa? Langsung aja tulis di kolom komentar. Bye.